Mari bicara PlayStation. Dendam yang mengubah dunia game. Di awal tahun 1990-an, sebuah perusahaan Jepang yang terkenal dengan perangkat elektroniknya, Sony, diam-diam sedang merancang revolusi dalam dunia hiburan. Namun, semuanya dimulai dari sebuah penghinaan. Janji yang dikhianati. Ken Kutaragi, seorang insinyur muda dengan otak brilian, adalah sosok di balik proyek besar Sony kala itu, bekerja sama dengan Nintendo, raksasa video game, untuk menciptakan perangkat tambahan berbasis CD-ROM untuk Super Nintendo. Kutaragi bersemangat. Ia percaya bahwa teknologi optik Sony dapat membawa Nintendo ke level yang lebih tinggi. Namun, pada pagi yang cerah di tahun 1991, Kutaragi dan timnya dikejutkan oleh berita yang mengejutkan. Nintendo, di panggung CES, Consumer Electronics Show, mengumumkan bahwa mereka tidak lagi bekerja sama dengan Sony. Mereka memilih Philips sebagai mitra baru mereka. Bagi Sony, itu adalah penghinaan. Dan bagi Kutaragi, itu adalah sebuah tantangan. Kalau mereka tidak butuh kita, kita akan tunjukkan bahwa kita bisa berdiri sendiri, gumamnya. Mimpi yang dibangun dari kekecewaan. Sony, yang saat itu lebih dikenal sebagai pembuat Walkman, tidak pernah serius mempertimbangkan masuk ke industri video game. Namun, Kutaragi tidak menyerah. Ia berhasil meyakinkan para petinggi Sony bahwa dunia game adalah masa depan, dan mereka harus menciptakan konsol sendiri. Proyek ini diberi nama PlayStation, dengan spasi. Tapi perjalanan ini tidak mudah. Banyak eksekutif Sony yang meragukan ide ini. Mereka menganggap video game sebagai hiburan anak-anak, sesuatu yang tidak sebanding dengan nama besar Sony. Kutaragi bahkan hampir kehilangan pekerjaannya karena obsesinya pada proyek ini. Namun, ia tetap bekerja keras, mengumpulkan tim kecil yang berdedikasi, dan mulai merancang konsol yang akan mengubah segalanya. Kebangkitan sang pesaing. Pada tanggal 3 Desember 1994, di Tokyo, PlayStation pertama akhirnya diluncurkan. Dengan desain futuristik dan teknologi berbasis CD-ROM, PlayStation langsung menarik perhatian. Konsol ini tidak hanya mampu memainkan game, tetapi juga musik CD, sebuah keunggulan yang menjadikannya lebih dari sekadar alat bermain. Namun, yang membuat PlayStation istimewa adalah dukungannya terhadap pengembang game independen. Kutaragi tahu bahwa game adalah inti dari kesuksesan sebuah konsol. Ia membuka pintu bagi banyak pengembang kecil untuk menciptakan game mereka di platform ini, sesuatu yang tidak dilakukan Nintendo dengan kebijakannya yang ketat. Game seperti Final Fantasy VII dan Tekken menjadi hit besar, mengukuhkan posisi PlayStation sebagai pemain baru yang serius dalam industri game. Balas dendam terbaik. Hanya dalam beberapa tahun, PlayStation menjadi fenomena global. Pada tahun 2000, Sony merilis PlayStation 2, yang menjadi konsol terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 155 juta unit terjual. Nintendo, yang pernah menolak Sony, tiba-tiba menemukan dirinya kalah dalam persaingan. Kutaragi, yang dulu dipandang sebelah mata oleh para eksekutif Sony, kini dijuluki Bapak PlayStation, dan menjadi legenda dalam industri game. Warisan yang abadi. PlayStation bukan hanya sebuah konsol. Itu adalah simbol tentang bagaimana pengkhianatan dan kegigihan dapat menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kutaragi dan timnya membuktikan bahwa bahkan dari rasa sakit dan kekecewaan, sebuah impian besar dapat terwujud. Hari ini, PlayStation terus memimpin dalam dunia game, membawa jutaan orang ke dalam dunia virtual yang penuh keajaiban. Dan semua itu berawal dari satu keputusan, untuk tidak menyerah pada kegagalan. Epilog. Di ruang kerja Kutaragi yang sederhana, ada satu foto yang tergantung di dinding. Foto itu adalah panggung CES 1991, tempat Nintendo mengumumkan kemitraannya dengan Philips. Ketika ditanya mengapa ia menyimpan foto itu, Kutaragi tersenyum. Itu adalah pengingat bahwa kegagalan bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dendam yang mengubah dunia game. Judul ini menangkap esensi emosional dari perjalanan PlayStation, terutama perasaan penghinaan dan kekecewaan yang dialami Sony ketika Nintendo membatalkan kerja sama mereka. Terima kasih atas perhatian, semoga sehat dan bahagia selalu.